5 tahun. Umur 5 tahun sampai 2020. Banting tulang tapi bukan tulang punggung keluarga, karena kan waktu itu udah ketemu Papa Gunawan juga kan. Jadi yang kamu bikin podcast katanya kayak ditelantarin nggak direspon, itu gimana? jangan ditelantarin, lebih ke nggak ada sosok ayah aja waktu itu. Karena kan habis divorce juga, terus juga aku masih lagi kesel waktu itu. Dan cerita itu pun aku ceritain karena emang sekarang udah aman-aman aja gitu. Jadi heran lah kalau orang yang masih malah jadi memperdebatkan soal itu, karena emang udah beres masalahnya. Kalau belum beres gak bakal aku ceritain gitu. Itu Berapa tahun sih usia itu? berapa sih? Itu dulu usia 6 tahun. Sampai 2009 5 tahun. Umur 5 tahun sampai 2020. Tapi saat itu kamu banting tulang juga sendiri katanya. Banting tulang tapi bukan tulang punggung keluarga, karena kan waktu itu udah ketemu Papa Gunawan juga kan. Jadi kita 50-50 lah. Aku syuting buat bantu keperluan rumah sama buat aku sendiri juga. Begitupun Papa Gunawan. Itu emang Kesha yang mau atau kayak gimana? Oh emang aku yang mau lah, gak ada paksaan sama sekali, mau dari pihak ayah atau bunda gak ada paksaan sama sekali. Karena emang aku pada dasarnya juga bukan orang yang suka minta-minta gitu. Dalam arti aku pengen punya barang yang emang aku dapetin dari hasil kerja aku sendiri, gak suka minta. Kalau mungkin sekarang aku bisa aja gitu, yaudah ya beli rumah, ya pak beli mobil, beli ini, nggak usah kerja lagi lah, bisa. Cuman terus apa nikmati hidup gitu, apa asik yang nggak seru gitu loh kalau segampang itu. Apa sih membuat Keisha waktu itu nih, cerita waktu itu akhirnya Keisha merasa ditelantarkan sama papa ketika itu? Emang kejadiannya seperti apa gitu? Apa emang nggak nafkahin atau papa nggak Sih, mau aku pengen ketemu? waktu itu nggak ada ngomong ditelantarkan, lebih ke itu aja, lebih nggak ada sosok ayah aja waktu itu. Dan untungnya waktu itu ada penggantinya, yaitu nenek, almarhumah nenek dulu penggantinya yang menggantikan sosok ayah gitu. Tapi saat itu berat nggak sih Kesha ngejalanin kerjaan di balik bayang-bayang ayah gitu? Oh berat lah pasti. Aku juga sampai sekarang aku masih bilang kok, aku terjun ke dunia entertain juga gara-gara ayah gitu. Makanya sekarang aku berusaha, ya seenggaknya ada nama lain lah, nggak cuman anak Pasya Ungu, tapi kita bisa bikin nama baru gitu. gimana responnya ayah ketika kamu kerja, terus kamu curhat di di medsos gitu? Ya, ayah nggak ada marah sama sekali sih. Ayah cuma bilang, ya lain kali hati-hati aja, karena apa yang kita sampaikan kan belum tentu sama penyampaiannya ke orang yang dengar gitu. Lain kali lebih hati-hati. Tapi komunikasi itu sudah mulai membaik di usia kamu berapa sih? Di usia 16 tahun 2020, karena udah mulai gede juga, udah mulai bisa berpikir lebih jernih lah, mulai penasaran dengan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh, segala macam, dan mencari tahu. Dan oh ya udah. Lumayan panjang juga ya, 11 tahun itu. Kamu mencari sosok ayah ketika itu seperti apa, gimana? Makanya waktu itu ketika bunda punya pacar atau dekat sama siapa, itu biasa aku langsung panggil papa gitu, biasanya gitu. Kalau bisa bunda dekat sama cowok, aku manggil langsung papa gitu, papa atau siapa gitu. Tapi buat apa ya, namanya ya anak kecil pasti pengen ada superhero nya dia sendiri lah gitu. Cuma kan waktu itu emang gak ada, ya udah gitu. Dan sekarang ya udah ada lagi, udah dua sekarang ya kan, Pak Gunawan sama ayah Pasya gitu. Tapi waktu itu pernah nggak sih ayah sempat cari kamu gitu waktu kamu belum ikut itu, belum ketemu lah? Oh iya, cari-cari. Cuman waktu itu emang karena ayah juga sibuk, aku juga sibuk, jadi kita kadang suka bikin janji nggak ketemu terus gitu. Misalnya kita janji bulan ini nggak ketemu, besok yang lain nggak ketemu, 3 bulan lain nggak ketemu mulu gitu. Waktu ayah jabat wali kota, wakil, kamu pernah ke sana? Oh nggak pernah sana. Ketemu waktu ayah ke Bogor gitu. Kita juga waktu bencana itu pun aku video call ayah gitu, buat tanya kabarin gimana segala macam. Keisha, targetmu sekarang seperti apa sih?